Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Hafifah dengan NIM 210160062. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Yang pertama mengenai pengertian wawancara. Nah, menurut Leksi J. Mulung, pengertian wawancara merupakan suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung, face to face, untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog tanya-jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak. Nah, wawancara memungkinkan fleksibilitas dalam cara-cara bertanya. Pewawancara bisa menilai validitas atau kebenaran jawaban narasumber berdasarkan gerak-gerik, tutur kata, nada berbicara, dan raut muka dari informan atau narasumber. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama yaitu ada wawancara bebas. Nah, wawancara bebas adalah jenis kegiatan wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu. Pertanyaan akan muncul sesuai dengan suasana saat proses wawancara. Jenis wawancara ini terkadang juga disebut dengan wawancara tidak terstruktur. Contohnya seperti wawancara yang dilakukan dengan artis. Nah, yang kedua ada wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin merupakan wawancara yang mana pertanyaannya telah disiapkan sebelumnya. Wawancara individual, wawancara yang dilakukan oleh seorang wawancara kepada narasumber tunggal. Contohnya yaitu wawancara yang dilakukan seorang wartawan pada pejabat tertentu. Wawancara konferensi merupakan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan sejumlah responden atau wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara dengan seorang responden. Wawancara terbuka. Nah, merupakan jenis wawancara yang memiliki pertanyaan yang tidak terbatas atau jawabannya tidak terikat. Pertanyaan biasanya akan menghendaki penjelasan serta pendapat dari narasumber yang diwawancarai. Dan yang terakhir ada wawancara tertutup. Merupakan wawancara yang memiliki pertanyaan terbatas dan biasanya wawancara ini telah disiapkan lembar pertanyaan kuesioner dengan jawaban yang telah disiapkan untuk dipilih, seperti setuju, tidak setuju, ya, tidak, baik, dan tidak baik. Nah, jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama ada pertanyaan terbuka, merupakan pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas dan bebas. Artinya, penjawab bisa menentukan sendiri bagaimana bentuk jawaban dan sepanjang apa jawaban itu hendak diberikan. Yang kedua, yaitu ada pertanyaan hipotik terbuka. Hampir sama gayanya dengan pertanyaan terbuka, yang membedakannya hanya struktur pertanyaan itu sendiri. Contoh, tadi saudara jelaskan bahwa saudara tidak tahu menahu tentang penyelewengan yang dilakukan oleh bawahan saudara. Sepengetahuan saya, sistem pengawasan melekat di kantor saudara selama ini sudah ada. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya? Nah, itu adalah contoh dari pertanyaan hipotik terbuka. Kemudian ada pertanyaan langsung, dimaksudkan untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat dan kadang-kadang dapat dijawab dengan ya atau tidak. Masuk pada pertanyaan tertutup. Pertanyaan yang membatasi warga gerak penjawab, bahkan kemungkinan jawaban telah tersedia. Misalnya, bagaimana ukuran perusahaan yang sedang saudara pimpin sekarang, perusahaan besar, menengah, atau kecil? Pertanyaan beban adalah pertanyaan yang menimbulkan beban berat bagi penjawab, disebabkan tidak ada jawaban yang benar, tetapi menuntut jawaban emosional. Misalnya, kalau bendungan yang direncanakan ini gagal, apakah Anda akan mengundurkan diri dari Dirjen Perairan? Kemudian, kita masuk kepada pertanyaan terpimpin. Pertanyaan yang diikuti dengan arahan jawaban. Pertanyaan terpimpin sangat membantu dalam mengetahui sampai sejauh mana penjawab setuju dengan pendapatan atau pandangan penanya.
Kemudian ada pertanyaan orang ketiga. Maksudnya isi pertanyaan diajukan seolah-olah dari orang ketiga dan jawabannya sepertinya untuk. Yang terakhir ada pertanyaan penyelidik. Adalah pertanyaan yang sering kali mengikuti pertanyaan langsung dan pertanyaan tertutup. Bahkan telah sering dengan menggunakan contoh anggapan. Misalnya, pertanyaan penyelidik ini bisa berbunyi, mengapa Anda anggaran 20% lebih besar untuk perjalanan dinas tahun depan, Pak? Lembaran bimbingan wawancara. Nah, wawancara menggunakan lembar wawancara digunakan untuk mendukung analisis pemahaman konsep dan mendeteksi miskonsepsi seseorang. Wawancara ini berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data hasil dari tes tertulis serta mengungkapkan hal-hal yang tidak terungkap dalam tes tertulis. Sebelum melakukan wawancara, seseorang peneliti memerlukan panduan wawancara yang dapat dipergunakan untuk membantu mengarahkan pembicaraan ke topik penelitian dan rumusan masalah yang ingin akan dipelajari. Panduan wawancara bervariasi dari yang ditulis dengan sangat rinci hingga yang relatif longgar. Tetapi itu semua pada dasarnya adalah untuk membantu mengetahui apa yang harus ditanyakan dalam urutan seperti apa, bagaimana Anda mengajukan pertanyaan, dan bagaimana mengajukan tindak lanjut. Praktik wawancara. Sebagai contoh, kita mengambil praktik wawancara tentang lingkungan di sekolah. Saya sebagai siswa, siswi, dan berwawancara bersama kepala sekolah. Seperti ini contohnya. Selamat pagi, Pak. Apa saya boleh mewawancarai Bapak sebentar? Ada yang hendak saya tanyakan tentang kebersihan di lingkungan sekolah ini, Pak. Lalu Pak Kepsek menjawab, selamat pagi, Nak. Tentu saja boleh. Baik, Pak. Saya Syahila dari kelas 10A. Sekolah kita ini bersih sekali ya, Pak. Apa kebijakan yang sekolah berikan? Nah, kemudian Bapak Kepsek menjawab, saya sangat bersyukur mengetahui banyak anak-anak di sekolah ini yang sayang terhadap lingkungan. Mereka bahkan rutin melakukan kerja bakti dengan inisiatifnya sendiri. Jadi ya, saya tinggal mengarahkan dan mengawasi saja. Nah, itu tadi adalah contohnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.